Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita lanjut lagi sore ini dengan mengkaji nasihat diri. Oke, kita sudah sampai pada bahasan yang ketiga ya, artikel yang ketiga, judulnya adalah ruang-ruang pembelajaran. Oke, jadi ada sebuah quotes yang saya temukan itu completion means you know what works. Failure means you know what doesn't. Jadi kalau kamu berhasil melakukan sesuatu, itu sebenarnya esensinya adalah berarti kamu tahu apa yang berhasil, apa yang bisa, what works, apa yang bisa diulangi, apa yang bisa dipelajari lagi, apa yang bisa digunakan lagi. Sementara failure atau kegagalan means you know what doesn't. Kegagalan berarti kita tahu apa yang nggak berjalan, apa yang nggak bekerja. Nah, kalimat ini sebenarnya kalimat yang sangat esensial dan penting untuk dipahami oleh setiap orang yang menempuh jalan pembelajaran. Karena gagal berhasil dalam belajar itu sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita belajar sesuatu yang baru, hampir pasti itu susah dulu. Itu gagalnya banyak banget duluan. Berhasilnya tuh nanti masih agak lama. Ya, kalau mengambil sebuah penelitian yang mengatakan bahwa untuk mencapai tataran sebuah kebiasaan ya perilaku itu at least membutuhkan seminimal-minimalnya 18 hari kalau dilatih setiap hari. Sepanjang-panjangnya bisa sampai 260 sekian hari, berarti hampir setahun. Rata-rata dari sekitar 66 hari, which is kurang lebih 2 bulan berarti. Itu kalau dilakukan setiap hari. Artinya memang menguasai sebuah keterampilan untuk ilmu baru itu pasti perlu waktu. Pasti tidak langsung gitu ya. Karena ada tahapan-tahapan belajar yang mesti kita lalui, ada harga yang mesti kita bayar, namanya kesungguhan berlatih itu. Nah, maka harga yang bernama pembelajaran itu, kesabaran, ketekunan itu sebenarnya real-realnya adalah kegagalan sebenarnya. Jadi orang yang belajar dengan sungguh-sungguh pasti akrab dengan kegagalan. Nah, karena dia akrab dengan kegagalan, maka kegagalan dan keberhasilan itu sebenarnya sama aja. Karena berhasil itu atau menguasai sesuatu itu tidak pernah langsung ujuk-ujuk gitu. Saya mengamati anak saya yang selama school from home ini tiap sore belajar naik sepeda ya. Jadi cuma pas sore aja tuh ya, pas sore belajar naik sepeda menjelang, nah kalau pas puasa begini berarti menjelang berbuka lah jam-jam 5 gitu. Jadi kurang lebih hampir sejam lah latihan tiap sore. Itu saya ngeliat banget progresnya dari yang bener-bener goyang sama sekali. Awal-awalnya masih pakai roda dua, roda kanan kiri, roda bantunya masih dipakai, kemudian kita longgarin, kemudian kita copot sama sekali. Tapi menariknya ya, nanti tiba-tiba ada lompatan tuh, saya amati ada lompatan meskipun awalnya struggle, tapi ada lompatan di hari kesekian gitu, tiba-tiba bisa gitu. Yang tadinya roda bantu diarahkan sedikit, tiba-tiba kok lebih sering suara roda bantunya nggak kedengeran, berarti kan udah bisa seimbang ya. Nah, begitu roda bantu dilepas juga ya ada lompatan-lompatan awal jadi sekitar 1 atau 2 hari itu mulai awalnya tuh masih bingung ya, tapi di hari yang ketiga tiba-tiba bisa gitu, just bisa aja gitu. Jadi memang pikiran kita tuh perlu waktu untuk menginternalisasi sesuatu ya. Ilmu baru tuh kalau saya memetaforakan itu masuk ke dalam diri kita itu perlu ruang. Jadi kita perlu cari ruang pembelajaran gitu dalam diri kita. Nah, dalam bahasa yang lain saya sering bilang ruang itu masalah atau tujuan gitu kan. Tapi ya realnya adalah dalam pikiran kita, diri kita ini seperti harus ada ruang di mana ilmu baru itu harus masuk ya, terinternalisasi, terintegrasi. Karena masuknya ilmu itu tidak seperti masuknya file dalam komputer yang selama masih ada space masuk gitu. Kayak gitu. Space kita nih ya nggak tahu batasannya sampai mana. Jadi kita tuh nggak pernah tahu seberapa banyak kita bisa belajar, tuh nggak pernah tahu. Nah, maka dari itu yang terjadi adalah memang proses belajar itu proses mengintegrasikan ilmu baru ke dalam diri kita. Nah, kegagalan yang kita sebut gagal itu sebenarnya adalah bagian awal dari proses integrasinya itu. Ya, bagian rumit, bingung, pusingnya itu ya bagian awal waktu proses mengintegrasikan itu. Gitu. Karena
ya tadi ya, pikiran kita nggak seperti hard disk kosong. Kalau 1 tera itu kosong, asal ada kosong masuk langsung selesai, nggak begitu ceritanya. Dia harus terinternalisasi dalam pikiran, perasaan, jiwa, kebiasaan kita gitu. Nah, jadi para pembelajar itu orang yang akrab dengan kegagalan, karena menganggap kegagalan itu hanya ngasih tahu, oh ini nggak bisa, oh ini belum bisa gitu. Oh ini belum cocok, ini belum memungkinkan. Nanti kalau udah nyampe completion, ya berhasil, ya itu ngasih tahu, oh yang ini bisa gitu ya. Nah, kalau sekiranya ada 10 item dari sebuah keahlian, itu nggak pernah tiba-tiba 10-10-nya kita kuasain. Jadi kita belajar 10-10-nya sekaligus dalam sebuah proses pembelajaran, baca buku atau kursus, kuliah, sekolah. Itu pasti yang kita kuasai itu satu dulu, nambah 2, nambah 3 gitu. Jadi kalau dari ilmu coaching di komunitas Indonesia Society, kita punya 8 kompetensi. Itu nggak bisa orang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi 8, itu nggak bisa. Pasti satu kompetensi dulu bagus, nambah kompetensi yang kedua, nambah yang ketiga gitu ya. Saya sih melihat gedeannya ada 3-4 fase untuk ilmu coaching. Jadi selalu ada begitu, ada tahapan gitu. Nah, failure cuma ngasih tahu mana yang belum works, completion ngasih tahu mana yang udah works. Nah, para pembelajar akrab dengan dua ini, sehingga biasa aja menghadapi keberhasilan maupun kegagalan itu sesuatu yang biasa aja gitu ya. Karena nggak ada yang sia-sia ya. Dua-duanya sama-sama baik, sama-sama ngasih tahu sudah sampai di mana kita. Pun kalau sudah tidak ada lagi kegagalan yang berarti, artinya kita sudah menguasai ilmu itu. Begitu kita kasih ruang yang baru ya, kita pasang target lebih tinggi, kita pasang tantangan yang lebih gede lagi, ya pasti muncul lagi ruang itu gitu. Nah, prosesnya sama gitu. Jadi pembelajar yang sejati ya, itu santai aja ya. Kalau berhasil itu ya biasa aja, karena keberhasilan tidak pernah tiba-tiba. Kalau gagal juga biasa aja, karena itu cuma ngasih tahu mana yang perlu di improve di kali berikutnya mencoba. Nah, sampai pada titik keseluruhan ilmu itu dikuasai, namanya kompeten. Tapi kompeten pun selalu kompeten dalam level apa ya. Begitu levelnya dinaikin, nah ada ruang pembelajaran baru yang prosesnya sama lagi, ada kegagalan, ada keberhasilan gitu. Moga-moga manfaat. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.